Pernah bertanya-tanya nggak, kemana data pribadi kamu pergi setelah kamu klik setuju? Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas menggunakan data pribadi, mulai dari belanja online, mendaftar aplikasi, hingga sekedar mengisi formulir dari internet. Namun, kita tidak benar-benar memahami kemana perginya data pribadi tersebut digunakan dan dilindungi. Data pribadi konsumen adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti nama, nomor telepon, alamat, email, nomor identitas, hingga data keuangan. Data ini bersifat rahasia dan memiliki nilai yang sangat penting bagi setiap individu. Ketika data pribadi tidak dilindungi dengan baik, berbagai risiko dapat terjadi. Bocoran data dapat menyebabkan penipuan, pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, hingga kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan data bukan sekedar pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat untuk memastikan pengelolaan data berbasis digital, melindungi hak individu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi oleh pemerintah dan pihak swasta. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, anggota DPR RI Nasir Jamil mengatakan, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU APO, pengaturan terhadap hak subjek data atas data pribadinya telah diupayakan dapat memberikan perlindungan terhadap hak subjek data pribadi dalam kegiatan pengelolaan data pribadi. Dengan demikian, pengelolaan data pribadi untuk tujuan apapun selain yang dikecualikan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 15 UU PDP membutuhkan kesadaran kepentingan pribadi subjek data pribadi atas perlindungannya dan pemenuhan hak-haknya atas data pribadinya. Pada umumnya, kebocoran data pribadi terjadi akibat kelalaian individu yang juga dibarengi dengan maraknya kasus pinjaman dan judi online. Untuk itu, pelanggaran terhadap data pribadi seseorang dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, hingga gugatan hukum dari pihak yang dirugikan. Setiap konsumen memiliki hak atas data pribadinya. Konsumen berhak mengetahui data apa saja yang akan dikumpulkan, bagaimana data tersebut akan digunakan, serta siapa saja yang memiliki akses terhadapnya. Selain itu, konsumen juga berhak menolak penyalahgunaan data serta meminta menghapus data yang tidak diperlukan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi data pribadi konsumen. Data tidak boleh digunakan tanpa persetujuan, tidak boleh disebarluaskan secara sembarangan, dan harus disimpan dengan sistem yang memadai. Pelanggaran terhadap perlindungan data dapat menimbulkan dampak hukum dan merugikan kepercayaan konsumen. Berikut 7 tips dan cara mengelola serta melindungi password agar tidak mudah diretas. Yang pertama, jangan gunakan data pribadi kalian seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Kedua, jangan gunakan kata-kata populer. Ketiga, buatlah password minimal 8 digit. Keempat, agar password tidak mudah ditebak, kalian dapat mengkombinasikan beberapa kata. Kelima, agar password menjadi unik, gunakan simbol, angka, huruf besar, dan huruf kecil. Ini adalah contoh dari kelima tips yang tadi. Keenam, ganti password secara berkala, contohnya 3 bulan sekali. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan aplikasi password manager untuk menyimpan akun seperti username dan password yang terlebih dahulu akan dienkripsi. Data pribadi adalah hak dari setiap konsumen. Dengan memahami pentingnya perlindungan data pribadi, kita dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Lindungi data Anda hari ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Saya, Fitria Mursida, program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta, yang telah menyampaikan video edukasi terkait perlindungan data pribadi. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih.